Assalamualaikum sobat semuanya, para pecatur pemula seperti saya. Kembali kita belajar teknik dasar permainan catur di tahap pembukaan. Dan kali ini saya akan mengulas satu pembukaan klasik yang cukup ampuh ya, yaitu pembukaan Fianchetto Raja atau King Fianchetto Opening dengan variasi simetris atau symmetrical variation. Pembukaan Fianchetto variasi simetris ini yaitu ketika kedua pemain putih dan hitam bermain secara simetris ya, yang diawali dengan langkah G3 bagi putih. Ini adalah ciri khas dari pembukaan Fianchetto. Dan di sini hitam sudah bisa memperkirakan ya bahwa putih akan menaikkan gajahnya ke G2, selanjutnya memanuver kuda untuk persiapan rokade pendek. Nah, hitam pun membuat langkah serupa untuk langkah yang konservatif ya, dengan mempersiapkan rokade pendek juga dengan pion maju ke G6. Ini adalah langkah yang simetris ya, maka pembukaan ini dikenal dengan variasi simetris atau lengkapnya King Fianchetto Opening Symmetrical Variation. Berikutnya putih membuat langkah textbook dengan gajah ke G2, hitam gajah ke G7. Selanjutnya di sini putih bisa membuat langkah ke C4 mungkin ya. Ini lebih tajam ya sesuai dengan textbooknya. Nah, namun saya lebih suka memainkan C3 ya. Tujuannya adalah untuk memblok penguasaan hitam atas diagonal A1 H8 oleh gajah gelapnya ya, gajah gelap hitam. Ini sangat berbahaya sekali, macam benteng, sehingga harus segera dari awal diblok dengan pion ke C3. Berikutnya langkah textbooknya hitam kuda ke F6, putih bisa kuda ke F3 ya, atau kalau saya lebih suka memperkuat blok atas diagonal A1 H8 ini dengan memblok dengan pion ya, yaitu pion naik ke D4. Ini juga langkah textbook yang cukup kuat juga bagi putih. Berikutnya hitam melakukan rokade pendek. Di sini memang kelihatannya putih kalah tempo ya, kalah rokade. Namun ini secara jangka panjang tidak masalah karena lebih mengutamakan untuk melakukan blokir pada diagonal A1 A8 tadi ya. Dan langkah selanjutnya putih bisa membuat langkah tajam yaitu ke E4 ya, untuk lebih menekan lagi. Hitam ke D6, putih bisa melanjutkan tekanan dengan pion ke E5 untuk mengusir kuda hitam, dan hitam terpaksa memundurkan kudanya ke D7 atau E8 ya. Dan yang terbagus tentunya ke E8 ya, karena kalau ke D7 menghalangi langkah gajah terangnya untuk melakukan penguasaan kepada diagonal C8 H3. Kita mundur, kuda ke E8, putih bisa membuat langkah yang lebih tajam lagi, yaitu dengan pion ke F4. Selanjutnya di sini langkah textbook hitam ya, yaitu gajah ke F5. Ini sekaligus menghalangi pion putih untuk terus melakukan tekanan dan melakukan ancaman pada penukaran kuda dan gajah. Putih bisa melanjutkan dengan kuda ke F3 untuk bersama rokade pendek. Hitam kuda ke E7 ya, untuk persiapan nanti melakukan pertukaran pion ke C5. Dan di sini hitam bisa, putih bisa melangkah kuat ya, menteri ke E2 atau rokade pendek ya. Dan di sini bangunan secara umum putih unggul ya, secara posisi, meskipun secara kualitas dan kualitas perwira masih berimbang. Demikian kira-kira sobat semuanya, salah satu bangunan standar ya, yang saya analisa dari analisa Stockfish dari variasi simetris
di pembukaan fianchetto. Semoga bermanfaat, dan banyak model bangunan-bangunan yang lainnya ya, kita bisa simulasikan dengan software-software catur ya. Kalau saya pakai software Stockfish. Untuk perjelas bangunan ini, saya akan mempraktekkan dalam satu permainan online di lichess.rg. Selamat menyaksikan. Sobat semuanya, kali ini saya tanding catur kilat 3 menit di lichess.rg. Sedang mencari lawannya ya. Dan sudah terbuka, saya pegang putih. Saya mulai G3, pembukaan fianchetto, gajah G2. Berikutnya pion C3 ya, untuk memblok gajah gelap hitam. Pion E4 ya, melakukan penguasaan papan tengah. Kuda F3 untuk persiapan rokade. Ya, saya rokade pendek. Aktifkan menteri dan kuda nanti ya. Hitam rokade pendek juga. Aktifkan kuda yang di P1 ya, ke D2. Kali ini saya harus berencana melakukan pertukaran pion nanti di sayap raja ya, untuk membongkar pertahanan hitam. Ya, ancam pion. Oh, hitam melindunginya dan majukan pionnya ke G5. Pertukaran pion ya. Jadi hitam terpaksa harus makan ya, karena ancaman tebak kuda juga. Oh, ngajak pertukaran kuda. Saya terima pertukaran sebaiknya ini ya, untuk menyederhanakan permainan ya. Berikutnya saya coba pertukaran pion juga untuk membongkar pertahanan hitam ya, sesuai rencana di awal ya. Kita berikan pertukaran gajah gelap, dan di sini raja hitam sudah terbuka pertahanannya ya. Tinggal menunggu waktu untuk menggempur. Ya, pertukaran gajah, semakan menteri. Saya legus mengancam pion hitam ya, di H6. Saya makan pion gratis. Tekanan buat raja hitam. Hitam mungkin berusaha untuk mengajak pertukaran menteri ya, dengan menyiapkan menterinya G5. Saya usir dengan benteng. Oh iya, dia ngajak pertukaran menteri. Tentu saya tolak ya, karena saya unggul posisi. Kalau saya terima pertukaran merugikan saya. Oh, hitam ngajak pertukaran benteng. Sebaiknya saya biarkan saja, saya majukan kuda untuk persiapan mengusir menterinya dengan kuda. Oh, menteri saya usir dengan benteng. Saya pindahkan menteri dulu. Sebaiknya saya makan benteng ya, karena posisi paralel sangat berbahaya. Ya, sesuai rencana ya, saya usir menteri dengan kuda. Saya skak dulu dengan kuda. Raja maju. Saya usir menteri dengan benteng. Ngajak pertukaran menteri. Saya skak dengan kuda ya. Posisi yang kritis ya bagi hitam, menteri akan melayang. Posisi yang sulit bagi hitam ya. Apabila hitam memajukan rajanya ke F6 untuk melindungi menterinya, maka putih bisa melakukan skak ya dengan kudanya, makan pion di D6. Selanjutnya persiapan benteng putih makan pion di F7. Ini sesuatu yang menghancurkan bagi hitam ya, dan hitam harus melelahkan menterinya hilang.
Untuk selanjutnya nanti terancam skakmat ya. Dan skakmat.